Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, saya minta bantuan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Doa mulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin tahu apakah pada hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa namanya? Kenapa? Sakit atau apa? Izin? Hari ini kita akan mempelajari tentang diseminasi konten digital. Apakah ada yang pernah dengar kata diseminasi itu apa? Nah, belum ada ya. Kemarin, tapi sebelum kita mulai ke inti materi, kemarin kita sudah membuat, atau minggu kemarin kita sudah membuat sebuah konten digital berupa apa ya, kemarin kan sudah dibagi per kelompok ya, membuat konten digital dan diupload di sosial media masing-masing. Lah, setelah konten digital selesai dan kita upload, hari ini kita akan mempelajari diseminasi konten digital. Nah, tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu tentang diseminasi konten digital. Yang pertama adalah peserta didik mampu mendistribusikan, ya, mengirimkan atau menyebarkan konten digital melalui berbagai media sosial. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya pengen tahu kemampuan kalian dalam pendalaman materi ini. Silakan kalian gunakan gadget kalian, gunakan HP kalian untuk mengerjakan tes ini. Saya ingin tahu sejauh mana kalian mengetahui tentang konten digital dan lain-lain. Oke, sudah ya. Oke, perhatikan dari sini dapat kita ketahui bahwa tingkat pemahaman kalian terhadap konten digital itu 76% ya, satu kelas. Jadi melebihi target. Jadi hampir semua sudah mengerti ya. Hampir semua sudah mengerti tentang apa itu konten digital. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik untuk kalian. Coba kalian jawab ya. Apa yang membuat sebuah konten menjadi viral atau menarik perhatian banyak orang atau audiens? Ada yang bisa jawab? Apa sih yang membuat konten kalian itu menjadi viral? Menarik, mudah dipahami. Ada yang lain? Kan banyak ya, konten-konten viral itu kan banyak ya. Nah, yang membuat konten itu viral itu apa? Sebelum kita lanjut ke diseminasi, apa itu diseminasi sebuah konten digital, saya mau kembali mengingatkan kepada kalian, apa sih konten digital itu? Tolong perhatikan ke layar semua. Fokus ya, fokus ke layar semua. Konten digital adalah segala bentuk informasi atau materi yang disajikan dalam format atau bentuk digital. Bisa berupa teks, bisa berupa gambar, suara, video, animasi, atau gabungan dari keseluruhan komponen itu. Itu adalah konten digital. Coba kalian perhatikan ini. Ini adalah beberapa contoh atau beberapa jenis konten digital yang sering kita temui. Nah, yang pertama yaitu konten tulisan atau teks. Contohnya yaitu berupa artikel digital. Biasanya ini kalau kalian yang sukanya menulis, sukanya membuat surat, suka membuat artikel, biasanya itu menggunakan ini, jenis tulisan atau teks. Ya, ini adalah beberapa jenis konten digital. Kalian termasuk penyuka yang mana?
yang membuat kalian favorit itu yang mana? Ada yang tulisan atau artikel, ada suara, visual, video, game interaktif dan lain-lain. Lah, kalian termasuk yang mana? Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah contoh satu konten digital, yaitu berupa teks. Ya, ini adalah sebuah artikel yang penggunanya atau usernya itu mengupload ke dalam sosial media, yaitu apa? Tampilan apa ini? Siapa yang tahu? Bukan, itu gambare. Tampilan sosial medianya itu apa? Apa itu? Nah, betul. Ini adalah salah satu contoh media sosial Facebook. Nah, sekarang kita masuk ke materinya inti, yaitu apa sih diseminasi konten digital? Diseminasi konten digital adalah menyebarluaskan, share, istilah itu sharing, konten digital kepada audiens atau orang umum, publik, yang dituju dengan strategi tertentu. Jadi kita tidak hanya ngirim saja, upload, guys status, mari enggak. Tapi itu juga termasuk ya. Tapi nanti dengan kalian mempelajari ini, kalian bisa berinovasi supaya konten kalian itu viral dan banyak viewernya. Bagaimana konten digital yang kita buat bisa tepat sasaran sesuai yang kita inginkan? Pertama, perhatikan, semuanya fokus ke layar. Yang pertama itu kenali audiensmu. Konten kalian itu nanti kalian share kemana? Apakah ke anak-anak, remaja, wanita, pria? Nah, untuk pendistribusian atau penyebaran konten yang telah diproduksi terus di-share ke audiens yang lebih luas, kita bisa menggunakan saluran digital seperti ya ini ya yang saya sebutkan tadi. Contohnya media sosial ini yang paling sering bisa menggunakan Facebook, Instagram, ya, atau dari platform video bisa kita share atau upload menggunakan YouTube, TikTok, ya itu untuk video. Tapi kadang Instagram itu juga ada ya videonya ya, bisa kayak reel atau story itu juga bisa video. Nah, ini contohnya apa ini? Ini adalah contoh platform apa namanya? Platformnya apa? Hah? Shopee. Ya, Shopee. Biasanya fungsi dari Shopee itu apa? Kayak ini ya. Ini adalah contoh dari Shopee. Hal yang diperlukan dalam pendistribusian atau penyebaran konten. Ini perhatikan. Tadi ya, tentukan target audiens, usia. Gak mungkin kan kalian nge-share foto atau jualan sepatu atau jualan apa namanya? Nge-share kayak video TikTok kalian share untuk orang tua kan nggak mungkin. Kadangnya nggak cocok ya. Nah, itu tadi kan diseminasi ya, menyebarkan konten digital. Sekarang kita evaluasi dari konten digital yang kita share, yang kita publikasikan. Dikatakan konten digital kita itu viral, ya, viral atau terkenal, itu dilihat dari yang pertama adalah jumlah likes. Likes-nya berapa? Kalau masih hanya 1 likes, itu masih orang itu masih belum apa namanya? Ya, belum mengena, belum terkenal, belum tertarik. Biasanya kan kalau tertarik dengan suatu konten itu kan kalian klik likes ya. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu jumlah komentar. Semakin banyak komentar, semakin terkenal konten kalian dan semakin lebih menyebar konten kalian. Walaupun komentar-komentar tersebut hanya komentar-komentar biasa, yang penting banyak. Terus jumlah klik ini sama dengan jumlah viewer. Semakin banyak orang yang melihat walaupun tanpa like, tanpa komen, semakin banyak viewer konten kalian, maka konten kalian akan viral. Terus jumlah share, berapa banyak orang yang menge-share atau apa istilahnya kalau di TikTok itu apa? Mengunggah kembali itu loh. Ya,
Itu juga semakin banyak orangnya, semakin terkenal atau semakin besar lokasi tempat konten kalian tersebar. Berapa lama pengguna berada di halaman postingan pesan? Seperti ini, biasanya ini kalian bisa temui di YouTube. Semakin lama orang melihat satu video kalian, maka semakin terkenal atau semakin berkembang nanti akun kalian. Gambaran demografis dari usia. Orang yang melihat konten kalian itu usianya antara berapa sampai berapa, ya? Apakah orang yang usianya udah tua atau orang yang masih muda atau anak-anak, itu bisa nanti dilihat. Terus geografis para pengguna. Orang yang melihat konten kalian itu berada di mana kebanyakan? Apakah hanya di Indonesia atau di luar negeri? Tapi semakin kalian sebarluaskan, maka konten kalian akan bisa menyebar dari tidak hanya di Indonesia saja, tapi di luar negeri juga. Coba perhatikan ini. Ini adalah contoh analisis satu konten di Instagram. Instagram ini dia mempunyai 21.727 follower atau pengikut, ya. Terus followernya itu bisa umur, ya. Kalau kalian lihat di situ, yang ini ya, perhatikan semua. Ini dia itu kebanyakan umur yang melihat itu adalah umur antara 25 sampai 34 tahun yang ini. Jadi ya 25 sampai 34 tahun. Kebanyakan mayoritas yang melihat. Terus lokasi. Kebanyakan konten dia itu diakses di negara mana? London. Yang kedua itu New York, ya. Tuh. Nah, terus ini, yang ini. Jenis kelamin, kebanyakan konten yang dia lihat itu yang berjenis kelamin cowok, ya. Ada 52% cowok yang melihat daripada yang cewek. Terus ini sudah. Nah, ini juga, ini per jam, ya. Jadi dia itu nambah followernya itu per jam, itu ada berapa di sini kelihatan. Oke. Setelah kalian sebarkan, terus kalian evaluasi dari segi komentar, berapa jumlah komentarnya, berapa jumlah like-nya. Sekarang selanjutnya, ya, agar konten kalian viral, kalian itu harus bisa berinovasi. Gak hanya foto upload. Tidak hanya seperti itu. Contohnya ini, ya, contohnya inovasi seperti video dengan animasi interaktif. Ya, tidak hanya video kamu rekam terus kamu upload, tapi juga kayak diedit, ditambahkan animasi apa seperti itu, supaya apa, konten kalian itu menarik bagi audiens. Terus konten berbasis AI. Pernah dengar VO3 atau VO2? Tahu atau pernah dengar? Jadi VO2 atau VO3 itu merubah teks menjadi video animasi, ya. Itu menggunakan AI. Ya, jadi kalian bisa membuat foto, membuat video hanya bermodalkan tulisan. Jadi tulisan yang kalian tulis itu bisa merubah atau menjadikan foto. Saya kasih contoh ini, ya. Kita menggunakan ChatGPT aja. Coba perhatikan, ya. Nah, prompt itu adalah perintah yang kita berikan kepada ChatGPT. Perhatikan, buatkan gambar atau foto tentang seekor anjing yang menjadi pahlawan. Nah, ini adalah temanya, tapi kita berikan ciri-cirinya. Anjing tersebut memakai, iya, ini menggunakan ChatGPT, memakai apa namanya, sayap, ya, sayap, matanya mengeluarkan
Laser, mengeluarkan laser dan bisa terbang. Tambahkan lokasi di hutan, di kota ya, di kota yang porak-poranda setelah diserang alien. Coba kita lihat. Dari prompt ini kita dibuatkan foto apa? Coba ya, ini masih proses ya. Perintah, prompt itu namanya perintah. Nah, ini masih proses. Nah, ini hasilnya jadi. Saya masih proses ya. Nah, ini proses itu. Jadi dari teks ini ya, dari teks ini kita bisa dibuatkan menjadi satu gambar. Di generate ya, masih proses generate. Coba, adakah kalian apakah punya pandangan seperti apa gambarnya? Nanti kita samakan sama yang di sini. Ya pasti anjing, ada di situ promnya. Ya, apakah yang kalian bayangkan akan sama muncul? Agak lama ya, soalnya namanya juga komputer ya, ada proses berpikir. Jadi nanti kalian kalau butuh kayak membuat foto atau gambar, tapi kalian tidak bisa gambar, ya, kalian tidak bisa gambar, tidak bisa melukis, tapi bisa mengarang atau membuat sebuah tag, kalian bisa menggunakan ChatGPT. Lah, ini hasilnya. Ini hasilnya ya. Ini adalah hasil dari AI. Jadi dia itu anjing punya sayap, terus mengeluarkan laser. Nah, seperti ini. Nah, selain dia bisa membuat sebuah gambar, dia juga bisa ngedit gambar. Coba saya masukkan satu gambar. Saya mau foto ya, foto orang. Ini aja wes. Kembaran kalian. Buat, perhatikan. Lah, promptnya seperti ini, promptnya. Perhatikan. Buat menjadi animasi. Jadi ChatGPT tidak hanya bisa membuat gambar, tapi juga merubah gambar. Nah, ini hasilnya sudah muncul. Ya, yang awalnya asli real, terus saya minta suruh jadikan kartun, hasilnya seperti ini. Nah, terus ini jadikan foto anime. Oke, kita lihat hasilnya. Walah. Pilih yang mana? Anime realistis apa chibi atau shonen? Chibi, kita chibi. Kamu suka yang imut-imut ya? Nah, ini masih dibuatkan. Oke, kita lihat hasilnya. Coba kalian bayangkan gimana fotonya anak ini jadi anime yang imut. Masih proses ya, anime imut.
Ya. Perhatikan ini awalnya before ya, ini before-nya, after-nya proses. Ada yang punya bayangan seperti apa hasilnya? Nggak usah dibayangkan. Ya, ini yang kartun tadi ya, yang monyet tadi seperti ini ya. Padahal awalnya itu kayak gini. Nah, ini awalnya. Tapi sama AI, sama ChatGPT dirubah menjadi kartun. Oke, masih proses. Kayaknya komputernya bingung ya apa caranya jadikan supaya orang tadi itu imut. Lah, kayak Sunio. Ini hasilnya. Ya, itu hasilnya. Oke, kita kembali ya. Itulah fungsi lain dari ChatGPT ya. Kalau kalian pengen membuat sebuah gambar tapi kalian nggak bisa melukis, nggak bisa gambar, tapi bisa mengarang sebuah kata, kalian bisa menggunakan ChatGPT. Oke, kita lanjut ke materi. Oke, langkah-langkah untuk berinovasi di konten digital. Yang pertama, identifikasi masalah atau kebutuhan audiens. Sekarang kalian lihat dulu pasarnya itu seperti apa. Orang-orang itu butuh apa sih? Tapi kebanyakan kalau cewek kan butuh skincare. Nah, berarti kalian buat konten tentang skincare. Seperti itu. Ya. Terus tentukan pesan utama. Jadi pesannya itu seperti apa supaya orang itu tertarik. Terus pilih media dan teknologi yang tepat. Ciptakan konten yang unik dan orisinal atau asli. Oke, selanjutnya coba kalian buat kelompok. Satu kelompoknya itu 4 orang. Ya, satu kelompoknya itu 4 orang. Silakan kumpul per kelompok. Satu kelompok hanya 1 komputer. Silakan, saya kasih waktu 5 menit untuk membuat kelompok. Kalian kumpul per kelompok dan berhadapan di depan komputer. Nggak ada seadanya. Oke, sudah. Saya bagi ya. Kelompok 1 ini 1, 2, 1, 2, 3, terus yaitu 4 ya, 4, 5, 6, 7, 8. Pas ya. Coba kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2. Kelompok 2 angkat tangan. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Oke. Sekarang silakan buka dan akses link ini. Buka di komputer di Google Chrome. Kalian ketik alamatnya. Tuh, salah ngetikin. Coba diketik. bit.ly. Bit.ly. Kalau
Terus Ngetiknya di atas ini, ngetiknya di atas. Ya, di atas itu. Sesuaikan dengan nama kelompoknya ya. 1, 2. Nah, sesuaikan dengan nama kelompoknya. Kelompok berapa kalian? Yo, ketikkan kok. Kira itu DJ tulis ketikkan. Chat di sini gini. Sing niki. Oke, tugas kalian hari ini saya lihat banyak yang sudah mengerti ya. Tapi ada beberapa kelompok yang hilang seperti ini, hilang semua ini ya. Jadi dengan kalian mengerjakan LKPD tadi, perhatikan. Halo, sudah stop dulu, stop. Jangan ada yang sibuk sama mouse. Ya. Dari hasil LKPD yang kalian kerjakan per kelompok tadi, semuanya, hampir semuanya sudah mengerti ya cara mendefinisikan konten digital dari jumlah like, komen, sama viewer. Ini saya ambil satu contoh. Tadi ada yang mengerjakan tadi ya. Nah ini kelompoknya 4, kelompok 4, kelompoknya Dita. Dia nguploadnya tanggal 21 Juli dan sudah mendapatkan like sebanyak 179. Komentarnya ada 20 dan jumlah viewernya ada 25. Kok bisa? Like-nya 179 tapi viewernya cuma nah, seperti itu. Oke, cukup ya. Mungkin itu saja. Halo, stop semuanya, stop. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Ya. Saya anggap kalian hampir semua mayoritas sudah mengerti semua ya apa itu diseminasi konten digital. Bagaimana cara membuat konten kita itu menjadi viral dan sesuai dengan audiens yang kita inginkan. Sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan? Tidak ya? Oke. Saya mau merefleksi untuk hari ini bagaimana pembelajaran kita hari ini. Menyenangkan? Ngantuk? Atau bingung? Alhamdulillah. Oke ya. Minggu depan kita akan mempelajari tentang bagaimana bagaimana cara bertanggung jawab dalam membuat sebuah konten digital. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.